korban pemerkosaan sekaligus pembunuhan oleh 14 orang yang notabene masih remaja, guys. Tubuh James ditemukan terpenggal menjadi 2 bagian dan bahkan kardus susu. Halo guys, Haga Kariba, apa kabarnya kalian semua di minggu kali ini? So, welcome back to my door. Well, di minggu kali ini aku akan ngajak kalian untuk bahas beberapa kasus. Dan kasusnya ini benar-benar sempat menggegerkan, menggeparkan, dan viral banget di seluruh dunia. Di antara beberapa kasus itu, ada juga kasus dari negeri tercinta kita, Indonesia. So, buat kalian yang penasaran, tetap stay tune di channelku ini dan jangan lupa untuk nonton sampai habis. Budayakan nonton sampai habis, oke? Well, sebelum kita mulai, jangan lupa support channelku dengan subscribe channelku ini, Miss Julian, dan juga like dan share sebanyak-banyaknya juga agar semuanya pada tahu dan bisa mengambil hikmah positif di setiap kasusnya. Well, kita mulai aja kasusnya. Tepatnya di Manhattan, New York, Amerika Serikat, anak laki-laki yang berumur 6 tahun tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak di kotanya. Well, kisah mengerikan ini bermula saat pertama kali seorang anak kecil bernama Ethan Bates ini gak diantar oleh ibunya ke halte bus sekolah yang jauhnya 2 blok dari tempat tinggalnya. Basically, setiap hari bus sekolahnya memang selalu menjemputnya karena aturan di sekolah di sana sudah seperti itu. Jadi ibunya ini hanya selalu mengantar Ethan ini sampai di halte saja. Lalu seperti biasa juga hanya menunggu Ethan sampai naik di busway, lalu pulang ke rumahnya. Tapi pada tanggal 25 Mei 1979, saat itu hari Jumat, kebiasaan rutin yang harus dilakukan ibunya setiap pagi itu benar-benar nggak dilakukan sama sekali, guys. Dia terpaksa harus absen hari itu karena mungkin saat itu ibunya agak cukup sibuk atau apa gitu. Well, saat mengantar Ethan ini hanya sampai di depan sisi jalan rumahnya, ibunya bahkan masih sempat bersama Ethan beriringan jalan gitu turun tangga rumahnya. Dan saat sampai di sisi jalan depan rumahnya, ibunya membiarkan anak kecil ini berjalan sendirian menuju halte. Walaupun ibunya ini sempat mengawasi Ethan sampai bocah ini menghilang di ujung pembelokan. Nah, setelah merasa yakin kalau anaknya ini akan baik-baik saja seperti biasanya, and then naik busway sekolah, lalu masuk sekolah seperti biasanya, akhirnya ibunya ini berbalik pulang ke rumahnya dan benar-benar positif thinking saat itu. Sampai tiba waktunya jam sekolah tiba, anaknya Ethan ini nggak muncul sama sekali, nggak pulang ke rumah, guys, siang itu. Nggak seperti biasanya juga, Ethan ini pulang terlambat. Ya kali-kali aja pacaran atau nongkrong gitu seperti kalian. Well, karena udah cemes banget nih, kok si anak ini juga ditungguin gak nongol-nongol, ibunya yang bernama Julie ini akhirnya menelpon rumah Chelsea yang memang doi saat itu sangat dekat banget dengan Ethan, guys. Biasa teman main. Dan Chelsea ini juga memang tetanggaan dengan Ethan, hanya bersemberangan jalan. Jadi rumahnya itu di sini dan ya rumah Chelsea itu di sana. So begitu Chelsea ini ditelepon dan ditanyain masalah Ethan, kenapa belum pulang? Ya kali aja dia tahu kan ya. Tapi sayangnya jawaban Chelsea ini malah membuat Julie semakin panik, semakin shock, dan juga sangat-sangat bingung, guys. Gue juga kalau di posisi itu bingung sih. Karena menurut pengakuan Chelsea, Ethan ini nggak masuk sekolah pada hari itu, bahkan menyiapkan tempat duduk untuk Ethan. Tapi sejak di halte itu emang Ethan ini nggak pernah muncul sama sekali, guys. Geger lah tuh kan media pada saat itu. Bahkan kasus kehilangan Ethan ini tembus menjadi isu nasional karena usaha keras ayahnya si Ethan ini yang bernama si Stanley, yang tetap nggak mau nyerah untuk nyari terus keberadaan anaknya itu.
Nah, berhubung pekerjaan Stanley ini sebagai fotografer profesional, dia lalu memanfaatkan keahliannya itu pada saat itu di kotanya. Stanley lalu mencoba untuk menggunakan koleksi foto-foto Ethan yang memang hasil jepretannya itu sejak dulu guys, hanya untuk mencari anaknya yang telah hilang. Saking dia nggak mau nyerahnya dan pengen banget tuh anaknya yang hilang secara misterius ini cepat ditemukan, at least ada kabar atau dia tahu di mana jasadnya lah ya kalau memang meninggal. Dia tuh berusaha keras banget sampai meletakkan foto-foto anaknya itu di koran dan bahkan kardus susu. Wow, gue salut banget sih kalau bapak yang seperti ini. Sayangnya usaha keras Stanley ini bahkan polisi dan media yang sempat juga ikut turun tangan begitu mengetahui kabar itu, pada saat itu nggak memberikan hasil sama sekali. Ethan ini nggak pernah ditemukan, bahkan keberadaannya nggak ada yang tahu sama sekali guys. Well, karena ini juga pada tahun 2001 Ethan lalu dinyatakan meninggal meskipun tubuhnya nggak pernah ditemukan hidup atau mati. Karena pencarian ini sudah sangat lama, memakan waktu lama dan udah dicari kesana sini, bahkan FBI dan detektif yang digunakan pun nggak bisa menemukannya. Well, di tahun 2010 pada tanggal 30 Januari, Jasa Distrik Manhattan ini memutuskan membuka kembali kasus hilangnya Ethan. Berhubung juga kehilangannya ini sangat misterius ya. So, tepatnya di 2 tahun kemudian, tiba-tiba seseorang yang berada dalam penjara saat itu mengaku atas hilangnya anak yang lahir pada 9 Oktober 1972 itu. Semua yang berada di sana yang mendengarnya terkejut dong, apalagi orang itu orang tua Ethan, dan sangat-sangat shock. Well, dia ini adalah Pedro Hernandez yang berasal dari Maple Shade, New Jersey, yang telah berusia 51 tahun pada saat itu saat dia mengaku guys. Dia juga telah mengaku menculik Ethan dan memberikan uang sebanyak $1, kemudian menjanjikan Ethan ini sesuatu yang kebetulan Ethan pengen banget tuh, tapi nggak pernah diizinkan oleh orang tuanya. Kurang lebih Pedro ini bilang kayak gini, lo ikut gue deh, nanti gue kasih $1, terus kita lunch bareng dan minum soda bareng. Dan Ethan ini ya mau-mau aja, ya namanya juga bocah, dikasih duit jajan juga lebih ya, pengen banget kan, siapa yang gak mau. Ya langsung main setuju-setuju aja gitu. So, saat kejadian itu Pedro masih berusia 18 tahun dan dia sedang menderita penyakit schizotypal personality disorder atau gangguan kepribadian skizotipal yang aku udah cantumin di sini. Singkatnya, skizotipal ini semacam gangguan yang langsung menyerang pikiran gitu. For example nih ya, like insecure or overthinking, tapi ini lebih mengarah ke sosialnya guys. Jadi si penderita ini tuh lebih sulit dalam bersosialisasi, bahkan merasa uncomfort jatuhnya, dan di pikirannya tuh hanya penilaian negative thinking over. Terus pada orang-orang yang ingin bersosialisasi dengan dia, dideketin aja atau ngelihat dari jauh aja, dia itu udah alert banget, tapi alertnya ini sangat-sangat parah dan langsung ngejudge buruk tuh orang. Dan saat dia melihat Ethan yang ternyata tempat kerja Pedro ini nggak jauh dari jalan yang menuju ke halte, semacam kayak berseberangan gitu. Akhirnya Pedro ini langsung halusinasi gitu. Alertnya mode on langsung, tapi negatif pikirannya. Dan Pedro ini lalu membunuh Ethan dengan cara mencekiknya sambil mengguncang tubuh mungil Ethan itu sampai bocah itu meninggal. Setelah itu Pedro lalu membuang mayat Ethan ini di tong sampah dan nggak pernah digubris lagi sama sekali. Well, so far, kenapa mayatnya Ethan ini tidak pernah ditemukan? Ya, menurut gue sih guys, mungkin nggak sih kalau mayatnya Ethan ini telah dibuang dan hancur bersama sampah. Maksud gue gini loh, saat itu kan sampah itu langsung diangkut di truk, mungkin di sana waktu itu menggunakan mesin truk, dan mungkin tubuhnya itu terikut daur ulang sampah hingga hancur. Sekalipun bau busuknya menyengat, tapi mungkin orang mikirnya ya paling itu daging sisa atau daging yang udah busuk atau sampah daging gitu. Ini mungkin aja ya, tapi menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next. Well, kasus kedua ini terjadi di negeri tercinta kita, Indonesia, tepatnya di desa Kasubun, Bengkulu. Hingga sempat viral saat itu di media. Well, ini adalah kasusnya Yuyun. Yuyun ini adalah anak sekolahan yang baru menginjak usia sekitar 14 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMP saat itu.
Basically, setiap hari Yun ini berjalan kaki ke sekolahnya, kira-kira sejauh 1,5 km lah ya. Dari rumah ke sekolahnya, hingga dia selalu mengambil rute jalan pintas, yang maksudnya agar cepat sampai. Jadi dia sengaja tuh lewat di kebun karet milik warga sekitar. Biasanya kan kita juga gitu kan. Well, hampir sama dengan kasusnya Ethan ini yang awalnya baik-baik saja, tapi menghilang secara misterius. Pagi itu Yuyun berangkat sekolah, awalnya baik-baik aja juga. Tapi pada hari kepulangannya menjadi petaka untuknya. Dan bedanya dengan kasus Ethan ini telah diculik saat pergi ke sekolah. Tapi kejadian ini untuk Yuyun setelah pulang dari sekolah. So, tepatnya pada 2 April 2016, saat itu hari Sabtu, Yuyun ini nggak pulang ke rumahnya sama sekali guys. Padahal jam pulangnya saat itu sudah lama. Hingga menjelang pagi, Yuyun masih belum ada kabar dan menghilang secara tiba-tiba. Keesokan harinya di tanggal 3 April, hari Minggu, setelah orang tuanya pulang dari ladang, akhirnya sepakat bersama semua warga di sana melakukan pencarian atas hilangnya Yuyun ini yang secara misterius. Hingga malamnya mereka menggelar yasinan di rumah Yuyun, ya berharap Tuhan memberikan jalan lah ya. Di tanggal 4 saat itu kira-kira jam-jam siang lah ya, tiba-tiba ada salah satu warga menemukan mayat Yuyun ini dengan kondisi yang sudah sangat-sangat parah guys. Tubuhnya itu ditemukan saat itu tanpa memakai busana apapun, tanpa sehelai apapun guys, dan ditutupi oleh daun pakis. Posisi badannya juga saat itu sedang menelungkup, dan tangannya yang diikat dengan tali dari atas hingga ke bawah paha. Tidak hanya itu, tanda-tanda kekerasan juga ada di area wajahnya yang sangat-sangat lebam di sini maaf, dan bekas pukulan. Dan ada juga tanda-tanda kekerasan lainnya yang ditemukan di area yang kemaluannya. Dan tahu nggak apa yang menyebabkan Yuyun ini meninggal hingga seperti itu? Dia merupakan korban pemerkosaan sekaligus pembunuhan oleh 14 orang yang notabene masih remaja guys. Remaja yang masih kelas 2 SMP ini telah meninggal saat masih mantap-mantapan berlangsung. Dan itu diketahui dari hasil visumnya. Jadi kasus ini tuh bukan hanya kasus pembunuhan biasa, tapi juga pemerkosaan. Ini benar-benar ngeri gak sih? Dan 14 dari pelaku ini, 2 diantaranya tuh mereka saling kenal gitu, setiap hari malah ketemu. Mereka adalah kakak kelas Yuyun, termasuk tetangganya. Gila gak sih? Bayangin, mereka adalah tetangga lo yang mungkin hampir setiap hari lo ketemu. Bahkan mereka kakak kelas lo di sekolah atau teman sekolah lo di sekolah, dan setiap hari ketemu terus tiba-tiba aja dia perkosa lo lalu meninggal. Wah, ini menurut gue parah sih. Well, kejadian ini tanggal 2 April 2016. Pada saat itu Sabtu sekitar jam-jam siang, seperti biasa jam pulang sekolah, pelaku ini berpapasan dengan Yuyun, terus langsung dicikat ala-ala preman pasar. Habis itu menyekap Yuyun. Mungkin Yuyun ini sempat berontak guys, tapi biar bagaimanapun kan ya, gak akan kuat juga ngelawan 14 bocah yang berusia rata-rata 16 sampai 19 tahun. Dan para pelaku juga ini sempat memukul kepala Yuyun dengan kayu, terus setelah itu pingsan, dan kaki sama tangan Yuyun ini diikat, lalu lehernya dipecik begini. Setelah Yuyun nggak bisa berontak lagi, mereka lalu memperkaos Yuyun secara bergiliran. Dan kurang ajarnya lagi nih ya, sampai ada yang mengulang 2 sampai 3 kali guys. Aduh, ini bocah-bocah benar udah kriminal, otak mesum juga. So, setelah mereka puas, para pelaku lalu mengikat mayat Yuyun ini, lalu membuangnya ke jurang yang dalamnya 5 meter saat itu. Kejadian ini juga membuat orang tua dan saudara kembarnya Yuyun mengalami trauma berat, dan sayangnya para pelaku hanya mendapat tuntutan 10 tahun penjara karena alasan di bawah umur. Jadi sih ya. Pada tanggal 12 Februari 1993, pada saat itu hari Rabu, kira-kira menjelang sore, seorang balita berumur 2 tahun menggegerkan pusat perbelanjaan The Strand Shopping Center di Bothell, Inggris. Well, Dennis ini stay di Kirkby, Merseyside, Inggris, yang tidak jauh dari pusat perbelanjaan tersebut. Dan kebetulan saat itu dia dan putranya memang datang untuk berbelanja kebutuhan. Tapi sore itu Dennis sangat panik dan cemas karena kehilangan putranya yang bernama James
Patrick Bulger. Well, kisah ini mengejutkan dan mengerikan yang bermula saat ibunya James bernama Dennis ini ke pusat perbelanjaan yang dekat dari kotanya dan mengajak putranya yang satu-satu ini pergi bersama karena berhubung gak ada yang jaga James ini di rumah. Karena anaknya ini telah berusia 2 tahun saat itu dan dia juga masih sedang melatih James untuk terbiasa berjalan. Jadi saat itu James ini hanya digandeng, guys. Dennis saat itu membeli bahan-bahan dapur dan kebutuhan rumah tangga termasuk daging. Dan sepanjang mereka berbelanja, Dennis ini cukup menjaga anaknya kok saat itu. Bahkan dia nggak pernah sama sekali lepasin gandengan tangan putranya, tangan James ini. Well, itu bisa terlihat di CCTV. Tapi saat Dennis harus melepaskan tangan James dan itu pun hanya sebentar, hanya mengambil dompet doang di tas untuk membayar belanjaannya, dia nggak sadar kalau anaknya yang 2 tahun itu yang sedari tadi di dekatnya itu udah nggak ada di dekatnya, guys. Udah nggak berdiri di dekatnya. Well, padahal bisa dibilang cukup singkat, pelaku ini tuh benar-benar gercep. Panik letukan Dennis selalu mencari-cari anaknya yang masih di area pusat perbelanjaan, bahkan mengelilinginya. Tapi nggak ketemu-ketemu. Bahkan dia sampai melaporkan ke security tentang hilangnya James ini. Dan operator store juga saat itu yang ada di sana sempat mengumumkan tentang hilangnya James ini. Ya kali-kali ada yang melihat dan membawa disekuritikan atau melaporkan tulis. Dan anaknya tetap gak ketemu dan usahanya itu akhirnya gak membuahkan hasil, guys. Sebenarnya pas dicek CCTV, Dennis ini sempat agak lega ketika melihat di CCTV yang membawa anaknya tuh cowok kira-kira umur 10 tahun lah ya. Umurnya tuh masih remaja, masih bocah banget. Ya dia masih positif thinking aja lah. Mungkin paling-paling anaknya ini diajak main, karena kalau kita positif thinking ya nggak mungkin anak bocah seperti itu main culik-culik aja. Tapi anehnya dia cari-cari tetap aja nggak ketemu-ketemu sama sekali, guys. Akhirnya Dennis ini lapor ke polisi, dan karena laporan itulah kasus hilangnya James ini tersebar ke TV nasional saat itu. Bahkan video CCTV yang sempat diambil di store saat itu sengaja disebar untuk menemukan siapa sih sebenarnya pelaku yang membawa James ini. Karena itu adalah satu-satunya bukti yang mencari keberadaan James dan identitas dari pelaku. Apalagi 2 hari setelah James ini meninggal, tepatnya di tanggal 14 Februari, beberapa anak sekolah menemukan mayat James ini di rel kereta api yang sejauh 4 km dari pusat perbelanjaan. Dan sayangnya tubuh James ini telah terbelah menjadi 2 bagian saat itu, guys. Well, karena video CCTV itu juga, seorang wanita yang diduga guru mereka telah melapor ke polisi dan mengaku kalau dia itu mengenal kedua anak lelaki yang telah membawa James di video CCTV tersebut. Wanita itu juga mengatakan kalau, aku ini seperti kenal mereka deh. Dia itu Venables dan Thompson. Dan Thompson memang telah membolos sekolah pada hari itu. Nah, karena laporan inilah akhirnya polisi mengetahui identitas mereka. Dan ternyata keduanya memang benar terjadi berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada di rumah yang didapatkan. Dan mereka akhirnya ditangkap, guys. Well, saat penangkapan itu awalnya mereka menolak dan mengelak. Bahkan saat itu mereka diinterogasi di ruangan berpisah. Tapi lucunya saat itu mereka tetap saling menyalahkan, sama juga anak-anak. Dan walaupun akhirnya mereka mengakui kesalahan mereka, polisi yang bertugas menginvestigasi juga sempat terkejut dan sempat nggak percaya. Karena pada zaman itu tuh, di Inggris tuh belum pernah mereka nemuin kasus pembunuhan yang sadis banget, tapi pelakunya adalah anak kecil. Jadi ini semacam psikopat, anak kecil kali ya. Yang maksudnya dari anak kecil. Jadi bisa dibilang kasus James ini tuh benar-benar kasus perdana atau pertama kalinya kejadian dengan pelaku yang sangat-sangat muda, yang bahkan baru berusia 10 tahun. Gimana nggak geger tuh di Inggris saat itu, dan booming banget. Well, hasil forensik tetap menegaskan kalau mereka memang pelakunya. Pertama, Thompson dan Venables ini punya bekas cat biru yang sama di pakaian mereka dan yang ditemukan di tubuh James. Kedua, darah di sepatu mereka dan di sepatu Thompson juga telah dites DNA dan dicocokkan dengan darah James yang ternyata benar. Ketiga, di bagian pipi James ada memar, tapi memarnya itu seperti pola sepatu, guys. Dan ternyata pola di pipi kanan James itu cocok dengan ciri-ciri bagian atas sepatunya Thompson. Dan bahkan ada bercak cat di salah satu Venables yang diduga dia telah menendang kuat James.
So, tepatnya di tanggal 24 November 1994, mereka akhirnya dijatuhi hukuman hingga di tahun 2012, tapi tepatnya di tahun 2017, Venables ini akhirnya ditangkap kembali karena kasus pelecehan anak di bawah umur saat itu. Meski kasusnya ini panjang pada saat itu, panjang kali lebar banget dan mengandung pro dan kontra, baik secara pemerintahan, jaksa, bahkan dengan warga sekalipun, warga Inggris, tapi pada akhirnya mereka ditempatkan di tempat rehabilitasi, mengingat usia mereka saat itu masih remaja dan masih butuh pendidikan juga guys. Bahkan mereka berdua juga sempat dikabarkan mengalami pasca trauma atas kejadian itu. Well, so far, apa yang sebenarnya terjadi pada balita mungil James Patrick Bulger hingga ditemukan tewas termutilasi? So, kejadian ini seperti ini guys. Basically, Robert Thompson dan John Venables ini memang suka membolos pada hari Jumat. Jadi kebiasaan mereka itu rutin dilakukan setiap minggu. Mending sedekah kan? Well, karena mereka satu sekolah dan udah akrab banget. Emang, apalagi bandelnya itu mereka match banget. So, sebenarnya mereka ini menghabiskan waktu bolos mereka hanya untuk rusuh di pusat perbelanjaan dan ya curi-curi sebagian lah ya barang-barang di sana. Biasa anak bandel-bandel gitu. Dan seperti yang sudah gue jelasin dari awal juga guys, di hari yang sama juga, Dennis ini membawa anaknya saat itu pergi ke New Strand Shopping Center. Dan karena Kirby yang terdekat dari tempat tinggalnya ini emang berada di sana. Jadi New Strand ini semacam satu-satunya kota terbesar gitu lah ya, pusatnya. Semacam kayak kota metropolitan di dekat Liverpool saat itu dan memiliki store lengkap. Nah, awalnya biasa aja tuh, selama Dennis berbelanja dia juga protek banget dengan anaknya si James ini. Di sisi lain Thompson dan Venables saat itu masih santai-santai untuk mencari target-target mana sih yang bisa diculik hari itu. Sepanjang hari itu juga mereka sempat mencuri di store itu guys, seperti rencana awal mereka kan ya saat membolos. Yang mereka curi itu dari mulai permen, boneka troll, bahkan betray, dan bahkan sekalian cat biru. Ampun deh nih, ini anak benar-benar bandel banget. Dan sampai akhirnya Thompson memberikan ide gila mereka. Mereka tuh berencana untuk menculik seorang anak kecil yang dari orang tuanya di pusat perbelanjaan itu. Terus mereka membawa ke jalan yang lalu lintasnya itu sangat-sangat padat dan letaknya itu di samping store gitu. Well, setelah mereka dapatkan, habis itu didorong deh. Gila ya, anak kecil itu udah mikir hal kriminal seperti ini. Dan mereka berdua sempat berusaha membawa pergi anak laki-laki yang berusia 2 tahun lainnya. Tapi ibu dari anak itu keburu melihat mereka dan sempat dicegah ikut dengan mereka berdua. Well, pas menjelang sore di lantai 1 bagian toko daging, Thompson dan Venables ini sudah mengamati Dennis dan James. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya mereka dapat celah tukannya. Dennis lalu melepas genggamannya pada James dan momen itu dimanfaatkan oleh kedua bocah-bocah bandel ini dengan mendekati James, lalu mengajaknya pergi dan menggandeng tangannya keluar di store perbelanjaan itu. Thompson dan Venables selalu membawa James kecil ini ke Leeds dan Liverpool Canal, sekitar 1/4 mil lah ya dari store itu. Mereka sempat menjatuhkan James hingga kepala dan wajahnya James ini terluka. Dan sepanjang mereka berjalan, ada kok yang sempat berpapasan dengan mereka pas di Liverpool Canal. Dan saat itu kondisi James sedang menangis. Bahkan selama 4 km mereka berjalan di kanal itu, ada 38 orang yang berpapasan dengan mereka guys. Bagian besar dari mereka hanya melihat saja tanpa melakukan apapun, karena di sana kan culture orang-orang gak suka ikut campur guys. Jadi tahu kan ya, tahulah. Jadi bukan karena kurangnya kepedulian maksudnya gitu. Well, selebihnya ada 2 orang yang sempat bertanya keadaan James saat itu saat melihat secara langsung James. Tapi mereka mengaku ya bohong gitu. Dia bilang, oh ini adik kami. Atau memberikan alasan lain kalau, oh anak kecil ini lagi tersesat, kami baru membawanya ke polisi gitu. Maka untuk mengelabui orang-orang yang melihat mereka dan sempat curiga, Thompson dan Venables ini sempat membawa James ke toko hewan peliharaan. Karena ragu mereka ketahuan polisi, berhubung kantor polisi Welton Lane juga berada di seberang jalan menghadap ke mereka. Jadi dia dan mereka dan baku berhadapan. Akhirnya mau gak mau mereka memanjat tebing yang curam yang mengarah ke jalur kereta api. Karena tempat yang diatur oleh Venables memang berdekatan dengan stasiun kereta api Walton dan bekas pemakaman Enfield. Dan di sanalah mereka mulai menyiksa James
sesuai rencana dari John Venables yang mengubah rencana awal mereka dan merekomendasikan tempat itu. Sampainya mereka di sana, si James ini anteng-anteng aja guys. Bahkan sepanjang perjalanan di Liverpool Canal yang sehabis mereka visit di toko hewan itu, Thompson ini mengaku James dengan senangnya digandeng tangannya gitu oleh si Thompson. Dia seperti sangat menyukai Thompson dan sangat percaya. Padahal James ini nggak tahu kalau dia udah benar-benar berada dalam bahaya banget. Saat itu James juga nggak tahu kalau dia lagi digandeng tangannya ke jalan tempat penyiksaan dan kematiannya. Thompson dan Venables lalu mengeluarkan sebagian barang yang dicuri dari store. Lalu salah satu dari mereka mulai melemparkan cat model Humbrol biru ke wajah James saat itu hingga terkena mata kirinya. Tidak hanya itu, mereka lalu menendang James, menginjak bahkan melemparkan batu bata dan batu ke arah James hingga berdarah. Tangisan James di sore itu nggak dipedulikan mereka sama sekali dan tidak ada yang mendengar satupun suara kecilnya di tempat sunyi itu guys. Tempat penyiksaannya yang begitu sangat-sangat sunyi dan hanya mereka bertiga di sana. Hingga mulut mungil James ini disumpal dengan baterai lalu dimasukkan ke dalam mulut James secara paksa. Dan pada akhirnya salah satu dari mereka tuh lalu menjatuhkan sebatang besi seperti pelatikan atau yang biasa dikenal sebagai pelat sambung pada rel kereta api yang beratnya kira-kira 10 kg guys. Mereka sengaja menjatuhkan benda berat itu di kepala mungil James yang sebenarnya tubuhnya saat itu sudah memar-memar dan penuh luka-luka. Bahkan udah berdarah nih. Semua badan, semua dari kepala sampai badan tuh kaki udah full dengan darah. Setelah melakukan itu, suara tangisan James berhenti tiba-tiba. Bahkan James terbaring gak bergerak lagi sama sekali di tanah. Mungkin mereka juga menyadari balita mungil itu telah meninggal. Akhirnya mereka mengangkat tubuh James itu, lalu membaringkan ke lintasan rel kereta api. Belum sampai di situ guys, mereka kemudian sengaja menutup tubuh dan kepala James itu dengan puing-puing di sana. Jadi maksudnya tuh mereka mau mengakalinya. Jadi kereta api kan akan datang tuh, terus tubuh James ini otomatis akan dilindas oleh kereta, seolah-olah si James ini emang mati karena kecelakaan. Kayak gila tuh pikiran, sampai-sampai mikirin sedetail itu untuk mensiasati. Well, setelah itu mereka pergi dari tempat itu dan meninggalkan mayat James di sana. Mayat James beneran diinjak kereta api atau enggak, mereka benar-benar nggak tahu sama sekali hingga polisi datang menangkap mereka dan menginterogasi. Tapi ada yang unik nih dari kasus ini guys. Jujur, gue sempat sedih sih pas baca ini. Karena biar bagaimanapun walaupun kasusnya membunuh, tapi kalau anak kecil seperti mereka, aduh, ampun deh ya. Gue nggak bisa tahan antara sedih atau kesal. Kesal dengan kebandelan mereka yang udah seperti psikopat, udah melebihi banget dari bocah. Tapi sedih juga karena point of view dari mereka itu adalah bocah. Apalagi kalau emang backgroundnya udah hancur. Maksudnya gini loh guys, biasanya kan karakter anak yang telah terbentuk seperti itu tuh bahkan menjadi psikopat. Banyakan terjadi pada anak yang mental health-nya itu telah rusak. Kebanyakan karakternya ini seperti terbentuk gitu karena memiliki background yang menyedihkan dari mereka sendiri hingga terbentuk secara tidak langsung oleh circle-nya masing-masing. Bahkan paling buruknya ini rata-rata didapatkan dari keluarganya sendiri guys. Jadi udah banyak banget kasus yang aku baca tuh grow up dewasa dan karakter mereka tuh menjadi rusak hanya karena background yang dihancurkan sejak dini. Well, untuk itulah penting banget dalam menjaga dan mendidik anak sejak kecil. Ya walau bagaimanapun nggak ada pembenaran juga jika jalannya itu harus membunuh atau menyiksa. Aku juga nggak setuju sih. Dan tetap aja yang mereka lakukan itu emang salah dan harus dipertanggungjawabkan. Tapi di sisi lain juga harus direhab lagi agar mereka terarah gitu. Well, jadi mereka interogasi tuh di akhir-akhir wawancara yang udah mau kelar. Dan Thompson ini sempat bertanya pada polisi. Dia itu bertanya semacam kayak pengen banget mengetahui tentang keadaan James ini. Jadi Thompson ini bertanya seperti ini guys. Apa anak usia yang 2 tahun itu udah dibawa ke rumah sakit untuk membuat hidupnya kembali? So, kalau kalian dengar ini, apa yang kira-kira ada di pikiran kalian? Ketika kalian mendengar pertanyaan seperti itu oleh seorang bocah yang telah menculik, menyiksa, bahkan udah membunuh. Menurut kalian gimana? Apakah Robert Thompson ini menyesal telah melakukan itu pada James?
dan dia memang hanya sekedar bertanya untuk memastikan, atau ya mungkin dia berkepribadian ganda. Gue nggak tahu sih guys, gue nggak tahu sama sekali. Gue nya emang yang sensitif atau emang cepet banget kasihan pada sesuatu hal atau gimana, but to be honest, saya kayak ngerasain gitu pertanyaan tuh mengandung sesuatu yang sedih dari pertanyaan Thompson ini. Nggak tahu deh ya kenapa, seperti ada makna penyesalan atau cemas pada James. Entahlah. Well, dari hasil penyiksaan mereka, James ini didiagnosa mengalami 10 patah tulang tengkorak karena palang besi yang membentur kepalanya. Bahkan ditemukan juga begitu banyak, totalnya itu 42 luka di tubuh mungilnya James akibat kekerasan yang dialaminya. Dan ini tuh telah diklaim oleh ahli patologi Alan Williams, dan penyiksaan itulah yang bahkan besi seberat 10 kg ini dengan sengaja ditimpakan ke kepalanya membuat James kecil meninggal. Tubuh James ditemukan terpenggal menjadi 2 bagian saat terlindas kereta api yang sengaja tubuhnya dibaringkan di atas rel tersebut. Oke, itu dia guys tadi beberapa kasus-kasus yang ada di dunia yang menimpa bocah dan bahkan ada balita juga. Dan semoga kasus ini tuh menjadi pembelajaran kita semua untuk tetap alert, tetap be careful, biar bagaimanapun kita nggak akan tahu bahaya yang akan terjadi pada kita suatu hari nanti. Well, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kalau udah nonton sampai habis, sampai saat ini. Dan jangan lupa support aku juga guys dengan cara subscribe, like, tinggalkan jejak komen kalian. Kali aja ada kasus yang pengen kalian bahas atau komen positif untuk aku agar grow up dengan channelku ini untuk better. Dan ya, share juga ke semua sosmed kalian, kali aja bisa menjadi pembelajaran juga untuk orang lain di luar sana, untuk agar tetap berhati-hati mendidik anaknya, termasuk anak yang masih sangat-sangat kecil, dan juga menjaga anaknya dengan baik-baik. Itu aja sih. Dan bagi kalian yang pengen request, silahkan ke description box, cek emailnya atau agakariba.vj@gmail.com. Kalian bisa kirim ke email tersebut jika kalian request kasus apa saja, atau bisa komen di bawah sini ya. So itu aja, aku pamit dulu. See you next time. Bye bye.